Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Sebastian Togatoro. Kali ini kita akan belajar pada mata kuliah Aljabar Linear 1 di bab yang pertama di subbab yang kedua, yaitu tentang eliminasi Gauss. Kali ini kita akan memulai pembelajaran kita pada materi bagian A, yaitu tentang matriks epsilon. Jadi teman-teman, dari materi subbab pertama yang telah kita pelajari sebelumnya, kita telah memperoleh bahwa bentuk terakhir matriks augmented untuk sistem persamaan linear ini adalah ini, di mana solusi untuk sistem linear ini kita perolehkan pada video saya sebelumnya, yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Matriks ini merupakan salah satu contoh matriks dalam bentuk echelon baris tereduksi. Jadi gini teman-teman, kan sudah saya jelaskan ya pada video saya sebelumnya di bab yang pertama, di subbab yang pertama, bagian D, part 2 itu. Kita di situ membahas bagaimana cara mencari solusi sistem linear ini dengan dua metode kan, yaitu metode biasa dan metode yang menggunakan matriks augmented. Pada metode yang menggunakan matriks augmented, bentuk terakhir matriks augmented untuk sistem linear ini kan ini, ya kan? Dari bentuk matriks augmented terakhirnya ini, kita peroleh solusinya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas bentuk echelon matrix, di mana bentuk terakhir matriks augmented ini, maaf, saya ulangi ya. Kan bentuk terakhir matriks augmented untuk sistem linear ini kan ini. Nah, matriks ini dikatakan oleh dia sebagai matriks yang berbentuk echelon baris tereduksi. Kira-kira gitu. Nah, kalau kita mengubah matriks augmented suatu sistem linear ke dalam bentuk echelon baris tereduksi, kita akan mudah mendapatkan solusi sistem linearnya. Jadi gini, ini kan sistem linearnya kan, dan inilah hasil perhitungan kita di video sebelumnya, menghasilkan matriks echelon baris tereduksi. Dari matriks echelon baris tereduksi ini, kan mudah kita peroleh solusi sistem linear ini kan, yaitu X sama dengan 1, yang ini Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3 kan, gitu. Jadi pada video kita kali ini, kita akan membahas bentuk echelon matrix. Ada dua bentuk echelon matrix. Bentuk yang pertama adalah matriks, saya ulangi, bentuk-bentuk matriks itu ada dua, yaitu matriks yang berbentuk echelon baris tereduksi, dan yang kedua, matriks yang berbentuk echelon baris. Jadi echelon baris saja. Nah, jadi kita akan mulai dengan membahas matriks yang berbentuk echelon baris tereduksi. Nah, salah satu contohnya itu adalah ini, yang merupakan di mana matriks ini merupakan bentuk terakhir matriks augmented untuk sistem linear ini. Gitu ya. Kita lanjut ya teman-teman. Matriks bentuk echelon baris tereduksi memiliki 4 sifat berikut ini, yakni sifat pertamanya adalah ini. Sebelum itu, kita kan sudah mengatakan nih bahwa matriks ini merupakan matriks yang berbentuk echelon baris tereduksi. Otomatis, kita akan mengecek bahwa matriks ini harus memenuhi keempat sifat yang akan kita bahas. Di mana sifat pertamanya adalah yang ini. Kira-kira gitu. Jadi, kita akan mulai pada sifat yang pertama ya. Jika suatu baris tidak terdiri sepenuhnya dengan angka 0, maka bilangan bukan 0 pertama dalam baris haruslah angka 1. Sampai sini aja dulu kita bahas. Nah, kita perhatikan baris-baris pada matriks ini. Baris pertamanya adalah ini. Apakah baris pertama ini adalah baris yang tidak terdiri sepenuhnya dengan angka 0? Betul ya? Baris yang pertama ini adalah baris yang tidak terdiri sepenuhnya dengan angka 0. Apakah bilangan bukan 0 pertamanya adalah angka 1? Betul. Bilangan pertama dari baris pertama ini apa? Yang ini kan? Dan dia itu merupakan angka 1. Kira-kira gitu. Berarti terpenuhi ya sifat 1 untuk baris yang pertama.
Kira-kira gitu. Lalu kita cek lagi baris yang kedua. Saya hapus dulu. Apakah baris yang kedua ini merupakan baris yang tidak terdiri sepenuhnya dengan angka nol? Betul. Ada angka satu dan angka 2 kan? Gitu. Walaupun ada angka nol sih. Tapi kan nggak sepenuhnya terdiri dari angka nol. Lalu, apakah bilangan bukan nol pertama pada baris kedua ini adalah angka satu? Betul, angka satu. Memang ini angka pertamanya angka nol. Gitu. Tapi angka nol itu nggak dihitung. Nggak dianggap ada. Maka ini nggak dianggap ada. Lanjutlah. Ah, inilah angka pertamanya. Yang bukan nol. Gitu. Kan dibilang di sini bilangan bukan nol pertama. Jadi kita nggak menganggap si angka nol ini. Gitu ya. Nah, jadi untuk menengok angka pertama ini, kita tengok dari kiri ke kanan. Gitu. Jadi dari kiri menuju ke kanan. Kira-kira gitu. Terpenuhi ya baris kedua untuk sifat pertama ini. Lalu kita cek baris ketiga. Apakah baris ketiga ini adalah baris yang tidak sepenuhnya angka nol? Betul. Karena ada angka satu dan 3. Apakah bilangan bukan nol pertamanya adalah angka satu? Kita lihat dari kiri ke kanan. Ini adalah bilangan nol. Jadi kita agak menganggap. Karena kan yang ditanya bilangan bukan nol pertama. Lalu ke sini ini juga nol. Lalu sekarang di sini. Apakah bilangan bukan nol pertamanya itu adalah angka satu? Betul, ini kan angka satu. Gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa matriks ini memenuhi sifat yang pertama. Nah, tadi kan sudah kita definisikan angka satunya kan. Yang ini, dan yang ini. Nah, angka satu-satu ini, yang saya lingkari ini, disebutlah dia sebagai angka satu utama. Bilangan satu utama. Kira-kira gitu. Jadi pada baris yang pertama, bukan ini bilangan satu utamanya. Bukan. Melainkan yang ini. Kira-kira gitu ya. Kalau baris yang kedua, inilah bilangan satu utamanya. Kalau baris yang ketiga, inilah bilangan satu utamanya. Kira-kira gitu. Lanjut kita ke sifat kedua ya teman-teman. Jika ada baris yang seluruhnya terdiri dari angka nol, maka baris ini akan dikelompokkan bersama pada bagian paling bawah dari matriks. Nah, kita perhatikan matriks ini. Apakah dia memenuhi sifat yang kedua? Jelas memenuhi. Mengapa? Karena tidak ada baris yang seluruhnya terdiri dari angka nol. Ini kan ada angka satunya. Ini kan maksud saya ulangi ya. Ini kan barisan yang seluruhnya tidak terpenuhi. Yang seluruhnya bukan yang seluruhnya itu bukan angka nol gitu. Sedangkan sifat kedua ini merujuk kepada baris yang seluruhnya angka nol. Baris pertama, kedua, dan ketiga adalah baris yang seluruhnya terdiri dari angka yang bukan nol. Jadi kita bisa mengabaikan sifat yang kedua ini. Maksud saya, kita bisa menganggap bahwa matriks ini otomatis memenuhi sifat yang kedua. Karena nggak ada satupun baris pada matriks ini yang seluruhnya terdiri dari angka nol. Kira-kira gitu. Lanjut ya teman-teman ke sifat yang ketiga. Jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari nol, maka posisi bilangan satu utama pada baris yang lebih bawah harus berada lebih kanan dari posisi bilangan satu utama pada baris yang ada di atasnya. Mungkin bingung ya kalian membaca kata-katanya, jadi saya kasih pemahaman singkatnya lah. Kita perhatikan baris pertama dan baris yang kedua. Siapa yang posisinya lebih atas? Baris pertama bukan? Siapa yang posisinya lebih bawah? Baris kedua bukan? Nah, identifikasi mana angka satu utama pada baris pertama. Yang ini kan? Identifikasi mana angka satu utama pada baris yang kedua. Ini bukan? Nah, maksud dari sifat yang ketiga ini, angka satu utama pada baris yang lebih bawah, posisinya harus lebih kanan daripada baris yang di atas, daripada posisi angka satu utama pada baris yang di atas. Jadi kalau kalian perhatikan, angka satu utama pada baris yang kedua
yang ini, posisinya lebih kanan daripada angka satu utama pada baris yang pertama. Mengapa? Karena posisinya lebih bawah. Gitu. Nah, kan terpenuhi kan sifat yang ketiga ini? Kira-kira gitu. Jadi, intinya adalah, masuk dari sifat yang ketiga ini, angka satu utama yang posisinya lebih bawah. Saya ulangi, angka satu utama pada baris yang posisinya lebih bawah itu harus lebih kanan daripada angka satu utama yang di atasnya. Kira-kira gitu. Kalau kalian perhatikan, angka satu utamanya ini posisinya lebih kanan daripada satu utamanya ini atau satu utamanya ini gitu. Karena posisinya lebih bawah gitu. Ya, itu masuk sifat ketiga. Nah, kalau kalian perhatikan nanti ada matriks seperti ini. Misal seperti ini dia kan. Hmm, Tunggu ya. Kalau kalian perhatikan, angka satu utama baris pertama kan ini. Kalau baris kedua kan angka satu utamanya ini. Gitu. Tengok ya, untuk menentukan angka satu utama, pelajari baik-baik di sifat ini. Sifat satu ini. Gitu. Oke, kita lanjut. Sedangkan baris ketiga, angka satu utamanya kan ini. Kalau kalian perhatikan, angka satu utama yang di bawah ini, posisinya tidak lebih kanan daripada angka satu utama di atasnya. Maka ini bukan, maka ini tidak memenuhi sifat yang ketiga. Gitu. Tapi kalau yang ini jelas yang memenuhi. Itu maksudnya ya. Kita lanjut pembahasan kita ke sifat yang keempat. Setiap kolom yang mengandung bilangan satu utama memiliki nol pada entry lainnya di kolom tersebut. Maksudnya adalah setiap angka yang ada pada suatu kolom semuanya harus angka nol kecuali angka satu utama. Jadi ini, perhatikan kolom pertama. Seluruh entry-nya harus nol kecuali angka satu utama itu sendiri. Nah, betul kan? Semua angka yang ada pada kolom pertama ini adalah nol kecuali angka satu utama. Perhatikan kolom kedua. Seluruh entry-nya nol kan? Kecuali angka satu utama. Ini kan nol, ini kan nol. Ini juga. Ini angka satu utamanya. Selain angka satu utama, di kolom itu harus nol semua. Ini kan nol, ini kan nol. Kira-kira gitu. Nah, kalau kalian menemui matriks seperti ini, nah, angka satu utamanya kan untuk baris pertama ini, untuk baris kedua ini, untuk baris ketiga ini. Kalau kalian perhatikan, ya, oke lah, yang ini janganlah kita apakan, yang ini aja. Perhatikan kolom yang kedua. Kan angka satu utamanya ini kan. Nah, syarat masuk sifat keempat ini, seluruh entry yang ada pada kolom itu semuanya nol kecuali angka satu utama. Masalahnya, ini angka satu utamanya, tapi ini enggak nol, ini enggak nol. Otomatis matriks ini tidak memenuhi sifat yang keempat. Itu ya. Nah, saya lupa menyampaikan. Tadi kita gak cek kolom ini kan. Nah, kolom ini tidak memiliki angka satu utama. Ya kan? Karena dia tidak memiliki satu utama di kolom ini, maka sifat keempat gak perlu kita perhatikan untuk kolom ini. Gitu ya. Nah, jadi kita perhatikan bahwa sifat satu, 2, 3, dan 4 terpenuhi untuk matriks ini. Otomatis apa kesimpulan yang bisa kita sampaikan? Kesimpulannya adalah bahwa matriks ini merupakan matriks yang berbentuk eselon baris reduksi. Mengapa? Karena dia memenuhi keempat sifat ini. Kira-kira gitu ya. Saya harap Anda dapat memahaminya dengan baik. Nah, perhatikan bahwa matriks berbentuk eselon baris reduksi harus memiliki keempat sifat ini. Yang ini, itu dia. Namun, jika matriks hanya memiliki sifat 1 hingga 3, maka matriks dikatakan berbentuk eselon baris saja. Sebelumnya kan sudah saya katakan, bentuk matriks ada dua. Matriks yang berbentuk eselon baris reduksi dan matriks yang berbentuk eselon baris saja. Jadi saya ulangi ya, ada dua bentuk matriks. Matriks berbentuk eselon baris reduksi dan matriks
matriks yang berbentuk eselon baris. Kira-kira gitu. Nah, matriks yang berbentuk eselon baris hanya perlu memenuhi sifat yang ketiga ini saja. Sifat yang keempat tidak perlu dipenuhi. Sedangkan matriks yang berbentuk eselon baris terreduksi harus memenuhi keempat sifat ini. Kira-kira gitu. Mari kita ambil contohnya ya. 2, 3, 0, 1, 2, 4, 4. Maaf ya teman-teman. Oke. Hmm, ini aja lah. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, apakah matriks yang saya buat ini adalah matriks yang berbentuk eselon baris? Itu pertanyaan kita. Ya, kita akan cek. Nah, jadi untuk menguji apakah matriks yang saya buat ini berbentuk eselon baris atau tidak, maka kita hanya perlu menguji keempat sifat ini aja. Keempat sifat. Maaf ya, ketiga sifat ini aja. Mari kita fokus pada sifat yang pertama. Ya, baris yang pertama ini apakah merupakan baris yang tidak terdiri sepenuhnya dengan angka 0? Betul. Apakah angka pertama, apakah bilangan bukan 0 pertama pada baris ini adalah angka 1? Betul, yaitu angka ini. Berarti sifat pertama untuk baris yang pertama terpenuhi. Lalu yang kedua, kita perhatikan baris yang kedua, yaitu yang ini. Apakah baris yang kedua ini adalah baris yang seluruhnya tidak 0? Betul, karena ada angka 1 dan angka 2. Lalu lanjut. Apakah bilangan bukan 0 pertama pada baris yang kedua adalah angka 1? Betul juga. Mari kita lihat dari kiri ke kanan. Pertama angka 0. Ingat, kita fokusnya ke bilangan bukan 0 pertama. Sedangkan ini bilangan 0, maka kita abaikan. Lalu lanjut ke angka 1. Nah, udah angka 1 ya kan? Berarti jelas bahwa sifat pertama terpenuhi untuk baris yang kedua. Karena bilangan bukan 0 pertamanya adalah angka 1 ini. Kira-kira begitu. Berarti baris yang kedua memenuhi sifat 1. Kita cek baris ketiga, yaitu yang ini. Apakah baris yang ketiga adalah baris yang tidak terdiri sepenuhnya dengan angka 0? Tidak. Maka, karena itu, kita tidak perlulah mengecek, saya ulangi, maka kita tidak perlu menguji sifat 1 pada baris yang ketiga. Kita juga tidak perlu mencari angka 1 utamanya. Maksud saya, kita abaikan sifat 1 pada baris yang ketiga. Gitu. Nah, otomatis karena kita abaikan ya kita anggap aja lah berlaku. Gitu maksudnya. Ya, karena untuk baris yang ketiga ini akan diseleksi nanti di baris yang kedua, di sifat yang kedua. Kira-kira gitu. Ya. Nah, otomatis bisa kita simpulkan bahwa matriks kita ini memenuhi sifat yang pertama. Kira-kira gitu. Ya. Lanjut. Ini ya saya bikinlah yang baru matriksnya. Karena ini udah kecoret-coret. Oke, sifat yang kedua. Jika ada baris yang seluruhnya terdiri dari angka 0, maka baris ini akan dikelompokkan bersama pada bagian bawah. Nah, baris pertama kan baris yang tidak seluruhnya terdiri dari angka 0. Baris yang kedua juga. Namun baris yang ketiga terdiri dari seluruhnya angka 0. Nah, kita posisikanlah baris, kita pindahkanlah posisi dari baris yang ketiga ini ke baris yang paling bawah. Masalahnya kan udah paling bawah. Ya udah, terpenuhi sifat 2. Kira-kira gitu ya. Lanjut kita cek sifat yang ketiga. Jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka posisi bilangan satu utamanya gak perlulah saya baca secara habis. Pokoknya saya lakukan aja tipsnya. Angka satu utama baris pertama kan ini. Angka satu utama baris kedua kan ini.
Nah, baris kedua kan lebih bawah daripada baris pertama. Apakah posisi satu utama baris kedua lebih kanan daripada posisi satu utama baris pertama? Betul, lebih kanan ini kan daripada ini. Nah, berarti terpenuhi sifat yang ketiga. Kita agak baris ketiga ini ya nggak ada satu utamanya, jadi nggak perlu dicek. Otomatis apa? Matriks ini merupakan matriks yang berbentuk eselon baris. Namun kalau kalian cek nantinya, sifat keempat tidak berlaku untuk matriks ini. Perhatikan aja lah untuk kolom yang kedua. Kolom yang kedua kan ada satu utama. Selain satu utama kan harusnya. Masalahnya adalah ada angka 2 di sini. Maka sifat keempat tak terpenuhi. Berarti bisa kita simpulkan bahwa matriks ini adalah matriks yang berbentuk eselon baris. Karena dia memenuhi sifat satu hingga 3. Namun bukan berbentuk eselon baris terreduksi karena sifat 4 tidak terpenuhi. Kira-kira begitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Ada dua jenis bentuk matriks. Matriks berbentuk eselon baris terreduksi dan matriks berbentuk eselon baris. Nah, matriks bentuk eselon baris terreduksi sudah pasti merupakan matriks bentuk eselon baris. Namun matriks bentuk eselon baris belum tentu merupakan matriks bentuk eselon baris terreduksi. Jadi ini kan merupakan matriks berbentuk eselon baris terreduksi. Maka matriks ini juga pasti akan merupakan matriks yang berbentuk eselon baris. Namun matriks yang berbentuk eselon baris belum tentu merupakan matriks yang berbentuk eselon baris terreduksi, seperti contoh saya yang di sini tadi. Dia memang matriks berbentuk eselon baris, tapi bukan matriks berbentuk eselon baris terreduksi. Kira-kira gitu ya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ya materi kita, di mana eh, tadi kan kita sudah belajar nih membedakan mana matriks yang berbentuk eselon baris terreduksi dan yang mana matriks berbentuk eselon baris. Ada tips yang mudah untuk membedakan itu. Tipsnya adalah bahwa matriks bentuk eselon baris memiliki nol di bawah satu utama. Namun untuk matriks bentuk eselon baris terreduksi, nolnya itu ada di atas ataupun di bawah satu utama. Jadi, matriks berikut ini merupakan matriks bentuk eselon baris terreduksi, yakni yang ini. Jadi, identifikasi dulu satu utama, yaitu yang ini untuk matriks ini ya. Yang ini kan satu utama, lalu ini satu utama untuk baris kedua, baris ketiga ini satu utamanya. Apakah angka 0 di bawah dan di atas satu utama? Saya ulangi ya teman-teman. Apakah angka di bawah satu utama dan di atas satu utama untuk matriks ini adalah angka 0 semuanya? Betul. Nah, perhatikan angka satu utamanya ini. Di bawahnya kan 0 semua. Perhatikan lagi, kalau di atasnya nggak kita perhatikan lah, karena nggak ada angka. Lalu angka satu utamanya ini, di bawah dan di atasnya 0. 0 semua. Lalu angka satu, di bawahnya nggak kita perhatikan, tapi di atasnya kan 0 semua. Kira-kira gitu ya. Lalu, perhatikan lagi matriks identitas ini. Matriks identitas ini juga matriks berbentuk eselon baris terreduksi. Tipsnya, identifikasi dulu satu utamanya, yaitu yang ini, dan yang ini. Apakah apakah semua angka di bawah satu utama dan di atas satu utama yang kita identifikasi tadi, semuanya nol? Ya, bisa lah kalian cek sendiri. Untuk matriks ini satu utamanya, ini satu utamanya. Sedangkan baris ini dan baris ini tidak punya satu utama. Kalian ceklah, apakah angka di atas dan di bawah satu utama itu nol semua atau tidak. Nanti nol semua. Nah, kalau yang ini tidak punya angka satu utama. Karena dia gak punya angka satu utama, ya udah, oh, gak ada yang mau kita cek di bawah atau di atasnya itu nol atau enggak. Ya udah, otomatis ini matriks berbentuk eselon baris reduksi. Kira-kira gitu ya. Nah, boleh nggak kalian cek nanti, oh, apakah matriks ini berbentuk eselon baris reduksi atau tidak dengan memeriksa apakah keempat sifat yang kita jelaskan sebelumnya terpenuhi atau tidak. Kira-kira gitulah ya. Lanjut, ini matriks berikut ini merupakan matriks bentuk eselon baris yang tidak terreduksi atau kita singkat sebagai matriks berbentuk eselon baris, yaitu yang ini. Nah, tipsnya adalah apa tadi? Kalau matriks berbentuk eselon baris, angka nolnya itu ya hanya di bawah satu utama. Di atas gak usah cek.
Mau di atasnya itu nol atau enggak ya agak peduli kita. Intinya di bawah satu utamanya itu wajib nol. Fokus kita dulu pada matriks yang pertama ini. Angka satu utamanya kan ini, dan ini. Ya kan? Apakah angka di bawah setiap satu utama ini nol semua? Betul ya. Angka satu utamanya kan ini. Nol semua di bawahnya. Yang ini nol semua di bawahnya. Nah, bisalah kalian cek untuk matriks yang ini dan yang ini. Di mana matriks yang ini dan yang ini juga matriks berbentuk echelon baris. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan dari kalau ini kan udah jelas lah. Kalau ini kan matriks berbentuk echelon baris tereduksi. Maka sudah otomatis juga matriks berbentuk echelon baris. Nah, coba kita cek apakah semua matriks echelon baris ini juga merupakan matriks berbentuk echelon baris tereduksi atau tidak. Kalau yang ini jelas tidak ya, karena di atas angka satu utama ini angka 4 yang bukan nol. Lalu ini juga bukan echelon baris tereduksi, karena angka satu utamanya ini dan di atasnya ada angka satu. Lalu yang ini juga ya, karena kan angka satu utama baris pertama kan ini, lalu ini untuk baris kedua, dan untuk baris ketiga ini. Nah, kalau kalian perhatikan angka satu utamanya ini ada angka 2. Berarti matriks ini dan ini dan ini bukan matriks berbentuk echelon baris tereduksi, namun merupakan matriks yang berbentuk echelon baris. Kira-kira gitulah ya. Oke, baik teman-teman, sampai sini saja lah ya pembahasan kita untuk terkait materi ini. Apabila ada kritik, saran, atau apapun itu, sampaikan aja di kolom komentar ya. Sekian dari saya dan terima kasih.